Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Aralin, of course di Here Aralin. Kembali lagi bareng aku di playlist kita Fundamental Data Analysis, dan ini adalah video ketiga aku yang dimana aku mau sharing terkait apa yang udah aku pelajari terkait dengan data analisis. Nah, seperti janjiku yang kemarin bahwa di video yang ketiga aku bakal update terkait dengan data analisis life cycle, dan seperti yang udah ada di layar kalian, hari ini aku bakalan sharing terkait dengan data analisis life cycle. Oke, gak usah lama-lama, lanjut kita masuk ke materinya. Let's dive in. Layaknya bidang-bidang yang lain, tentunya data analisis juga memiliki sebuah workflow yang dimana ini tuh menjadi kayak panduan pada saat melakukan proses data analisis. Nah, di sini aku udah ngasih 5 step yang aku pelajari kemarin. Pertama itu ada questioning, lalu yang kedua itu ada data wrangling, lalu yang ketiga itu ada exploratory data analysis, lalu yang keempat ada visualisasi dan explanatory data analysis, dan yang terakhir adalah conclusion dan communication. Nah, kalau cuma gambar-gambarnya aja kayaknya kurang deh. Kita lanjut aja ke penjelasannya. Pertama yaitu adalah questioning, tahap awal banget yang dimana dimulai dengan sebuah pertanyaan bisnis. Yang pertama itu ada what atau apa, lalu ada why, mengapa, lalu ada when, kapan, dan ada where, itu di mana. Nah, contoh nih, tak kasih contoh terkait dengan what. Apa sih hubungan demografi pelanggan dengan tingkat penjualan produk? Itu contoh pertanyaannya untuk pertanyaan what. Lalu untuk pertanyaan mengapa, contohnya adalah mengapa pada jam-jam tertentu terjadi penurunan retensi. Nah, ini misalnya kalau dalam perusahaan digital atau misalnya analisis terkait dengan video YouTube. Lalu yang when, kapan waktu paling efektif untuk meluncurkan produk baru. Nah, itu nanti bisa dicari nih kira-kira melalui data-data yang udah kita rekam, yang udah kita olah nanti, kira-kira kapan waktu yang tepat, pola yang tepat untuk kita meluncurkan sebuah produk baru dari bisnis kita. Lanjut, di mana kira-kira lokasi geografis dengan tingkat revenue tertinggi. Nah, ini bisa dipertanyakan dan nanti dengan data analisis ini bisa dijawab. Kayak ngono, guys. Yang kedua adalah data wrangling, di mana ini itu mencakup dengan collect atau mengumpulkan, lalu ada quality check yang dimana itu melakukan pengecekan terhadap data, kualitas data yang mau kita olah itu dicek dulu datanya berkualitas atau enggak, pantas atau enggak, itu bisa digunain atau enggak. Dan yang selanjutnya adalah cleaning terkait dengan hasil quality check tadi. Tentunya data akan di cleaning sebelum diproses lebih lanjut. Lebih jelasnya lagi kayaknya tak kasih tahu apa sih yang harus dilakukan. Nah, seperti yang udah aku jelasin dengan singkat tadi, yang pertama itu adalah collect. Para praktisi data analisis mereka mengumpulkan data-data yang harus diolah. Ada data internal, bisa aja juga data eksternal, lalu data primer, lalu bisa juga data dummy atau data hasil scraping, entah itu dari media sosial, dari website, atau dari situs-situs lainnya. Selanjutnya adalah quality check, yang dimana ini memeriksa kualitas data, kelengkapan data, lalu keunikan data, lalu datanya itu masuk akal atau enggak, rasional atau enggak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hasil dari quality check bakal diproses di bagian cleaning, entah itu membersihkan machine value, entah itu duplikasi, lalu juga parsing time. Parsing time itu kayak istilahnya merubah atau menyamakan, membenarkan format dari data waktu. Biasanya itu kan ada kolom waktu di sebuah data, kayak misalnya beli hari apa, order hari apa. Nah, itu kan ada kolom waktunya tuh. Terkadang ada beberapa kasus di mana kelihatannya itu memang ada hari, ada bulan, ada tanggal. Tapi padahal kalau dicek lagi formatnya itu bisa aja string, bukan datetime. Nah, itu adalah salah satu hal yang dimana harus ditangani dengan parsing time. Selanjutnya ada inaccurate, yaitu kayak harusnya tuh kalau misalnya rank usia ya 20 sampai 100 tahun mungkin atau 90 tahun, tapi kok tiba-tiba ada angka yang menunjukkan usianya itu bisa sampai 200 atau 700. Nah, itu kan data-data yang tidak akurat. Nah, itu perlu dilakukan cleaning juga. Selanjutnya adalah DA atau exploratory data analysis. Apakah ini ngapain aja sih pada proses exploratory data analysis? Di sini biasanya yang aku pelajari kemarin, praktisi itu melakukan analisis statistik deskripsi
deskriptif, di mana diantaranya adalah mengidentifikasi pola yang ada di dalam data, lalu juga sebaran datanya kayak apa, lalu korelasi atau hubungan antar variabelnya bagaimana. Di dalam statistik deskriptif itu ada beberapa measurement atau perhitungan-perhitungan yang bakal digunain. Yang pertama ada central tendency, lalu ada dispersion, lalu ada asymmetric, lalu ada relationship. Kalau central tendency itu yang biasanya kita kenal dengan mean, modus, dan juga median. Nah, itu central tendency. Lalu ada dispersion, ini nanti berkaitan dengan sebaran, kayak misalnya standar deviasi dan juga variance. Lalu ada asymmetric, nah ini nanti berkaitan dengan interquartile yang mungkin nanti juga akan berlanjut kepada apa ya istilahnya skew, data yang tidak seimbang itu loh yang kalau kalian tahu bell curve. Nah, kayak gitu. Terakhir ada relationship, ini berkaitan dengan korelasi antar variabel seperti itu. Oke, lanjut. Tahap berikutnya setelah melakukan exploratory data analysis adalah visualization atau juga bisa disebut bagian explanatory dan visualization. Apakah itu? Apakah tujuannya visualkan data dengan beberapa teknik? Nah, nanti di dalam proses analisis data itu ada banyak sekali teknik yang bisa digunakan untuk melakukan visualisasi data yang ada. Tujuannya adalah agar insight bisa tersampaikan dengan mudah, karena kembali lagi daripada melihat gitu banyak kolom dan baris, manusia akan cenderung lebih mudah menangkap sebuah informasi bila disajikan dengan sebuah visual yang menarik. Beberapa tools yang mungkin digunakan itu adalah Tableau, lalu ada juga Power BI, lalu ada Google Looker, lalu ada Python library kayak Matplotlib dan juga Seaborn, lalu juga ada Excel. Oh ya, by the way aku mau kasih info kalau nanti mungkin habis video ini, di video keempat aku bakalan mulai melakukan analisis data dengan sebuah kasus yang aku siapin. Cuman nanti aku bakalan pure pakai coding, aku bakalan pakai Python, jadi aku nggak akan menggunakan Tableau, Power BI atau Google Looker karena memang backgroundku sendiri yang lebih ke data science dan machine learning dan juga aku ngulik Python. So nanti untuk proses analisis dan visualisasi aku bakalan gunain Python kayak gitu. Terakhir adalah bagian conclusion, yaitu communicate what you find. Ini adalah di saat yang paling penting, di mana setelah kita melakukan banyak sekali proses analisis, di conclusion inilah kita menyimpulkan, kita bikin sebuah summarizing yang dimana nanti akan kita komunikasikan terhadap tim bagian strategi atau tim bisnis. Seperti itu kurang lebih. Kasih paham. Nah, bener banget. Simpelnya kita bakalan ngasih paham apa sih yang wis kita temukan pada proses analisis data. Yang pertama, summary dari semua temuan. Bener kan kayak yang tadi udah aku bilang. Plus, nah lagi enak plus rekomendasi tindakan, entah itu strategi untuk kedepannya, dan ini nanti biasanya bakal berkaitan ke bagian business analysis. Di sini di bagian conclusion dan communication hasil analisis yang paling penting banget itu adalah salah satunya skill public speaking. Karena percuma kalau misalnya kita udah nge-wrap data, udah bikin visualisasi yang bagus, di dalam menyampaikan kita tidak bisa. Nah, itu juga kurang maksimal. Seperti itu. Ini tapi ada sebuah pertanyaan yang gong. Apakah harus urut kayak tadi? Apakah workflow-nya harus kayak gitu? Pada kenyataannya di dalam dunia industri itu tidak, guys. Workflow tadi itu bisa fleksibel dan enggak linear. Jadi ora kudu urut, tergantung dengan use case, tergantung dengan permasalahan yang ada di industri, yang ada di dunia nyata. Bisa aja dipertanyakan, lalu udah ke data wrangling, lalu pas ke data wrangling pindah ke exploratory data analysis, tiba-tiba menemukan insight baru yang dimana nanti bakalan kembali ke pertanyaan, nambah pertanyaan lagi yang bisa dijawab. Bagian visualisasi, oh kok kiranya ini kurang begini ya, kayaknya kurang data nih. Nah, kita bisa kembali ke data wrangling lagi. Udah ke bagian komunikasi, ternyata masih ada yang kurang, exploratory data analisisnya kurang, bisa kembali lagi ke atas. Pokoknya seperti itu. Jadi kalau dibilang workflow-nya linear, ora iso. Workflow-nya tidak bisa linear karena disesuaikan dengan kasus kebutuhan yang ada di industri dunia nyata. Oke,
kita sudah ada di page terakhir, dimana di sini ada kayak biasa challenge mental. Apa sih yang udah kamu tangkap dari video ini? Coba jelasin di kolom komentar dengan bahasamu dewe, seisomu. Yang penting kamu yakin kalau itu adalah pendapatmu sendiri. Aku nggak akan you are wrong, you are right, no, karena di sini kita sama-sama belajar. Bahkan aku pun isi sinau, aku isi belajar. Tadi aku share ke kalian juga hasil aku belajar tuh. Oke guys, jangan lupa di kolom komentar ketik apa aja yang bisa kalian dapetin dari videoku ini, biar kita bisa sama-sama belajar secara dua arah. Di next video, udah aku spill tadi kalau aku bakalan coding time yang aku mulai dari bagian wrangling data, dan juga nanti tentu saja ada question yang bakalan aku pertanyakan dari use case yang udah aku siapin. Kayak gitu, so stay tune minggu depan. Kalau enggak mungkin hari Minggu kita bakalan mulai ngoding. Thank you very much udah nonton, thank you very much for your attention. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar video ini bisa bermanfaat, biar aku makin semangat juga kontennya, biar makin kalian juga bisa semangat belajar, dan playlist fundamental data analisis ini bisa selesai dan aku bisa menyampaikan materi dengan baik kepada kalian semua. So I think that's enough. See you at the next video. Sampai jumpa untuk coding di hari Minggu. Bye.